Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyas, Mahasiswa UIN Abdurrahman Wahid, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam PAUD dan SD, SMP dan SMA, dan terakhir dalam pendidikan non-formal. Adapun skill entrepreneurship yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mandiri, kreatif, berani menanggung resiko, jujur, kepemimpinan, berorientasi pada tindakan, dan kerja keras. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana sih mengembangkan sikap entrepreneur dalam 3 bidang tadi, yakni satuan dasar, satuan menengah, dan satuan non-formal. Nah, sebelum membahasnya kita akan mengulik dulu apa itu PAUD dan TK, kemudian sekolah dasar. PAUD itu disebut dengan lembaga pendidikan yang menyasar pada anak usia 2-8 tahun. PAUD berupa kelompok bermain seperti biasanya diikuti oleh anak-anak berusia 2-4 tahun. Adapun TK atau taman kanak-kanak biasanya diikuti oleh anak yang berusia 4-6 tahun. Kemudian sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun. Selanjutnya kemandirian. Kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam tingkat PAUD atau SD ini biasanya cukup dengan menata alat dan bahan bermain yang mudah dijangkau oleh anak. Kemudian yang kedua, bisa dengan memberikan materi yang menyenangkan dan jangan selalu membantu siswa. Selanjutnya adalah kemampuan kreatif atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah tersedia. Dalam pendidikan anak usia dini ini bisa disalurkan menggunakan tugas menggambar atau melukis, kemudian memberikan ragam permainan, membuat sesuatu bersama, menerapkan aturan atau tata tertib, kemudian eksplorasi berbagai tempat, hal-hal yang baru, tempat-tempat yang baru, dan membiarkan anak berimajinasi. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab. Berani menanggung resiko adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko akibat perbuatan. Ini bisa diajarkan dengan mengajari anak untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat, kemudian membantu mengatur tugas sekolah, dan yang terpenting adalah tidak memanjakan dan selalu menjadi malaikat bagi anak. Dengan artian kita tidak selalu membantu anak dalam melakukan segala hal atau menebus suatu kesalahan. Sikap selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Ini bisa diajarkan dengan cara menceritakan kisah tentang kejujuran, menerapkan sikap jujur di lingkungan pembelajaran, terus selalu menepati janji, dan terakhir dukung anak agar tidak menyalin tugas sekolah dari internet. Kemudian sikap kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Ini bisa diajarkan dengan memberikan tanggung jawab kepada anak, seperti halnya membereskan mainan setelah bermain atau menata tempat tidur setelah tidur, kemudian menanamkan sikap percaya diri pada anak, dan terakhir adalah menanamkan sikap disiplin.
Sikap selanjutnya adalah berorientasi pada tindakan, berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan. Ini diajarkan dengan cara menjadi panutan bagi anak, tokoh spesial, kemudian bisa dengan menceritakan keteladanan tokoh lain yang disukai dan membuat kebiasaan menolong menjadi suatu yang menyenangkan. Sikap yang terakhir adalah kerja keras, adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal waktu demi tercapainya suatu tujuan. Ini bisa diajarkan dengan membuat target atau cita-cita dan menegakkannya. Kemudian menceritakan keteladanan tokoh dan terakhir mengajarkan kebiasaan menyelesaikan tugas sampai dengan tuntas. Selanjutnya adalah tingkat SMP dan MTS, SMA dan MA. SMP tingkat pendidikan dasar secara formal melalui tingkat dasar sekolah. Pada umumnya peserta tingkat pendidikan ini berusia 12-15 tahun. Adapun MTS itu sama dengan tingkatan SMP. Kemudian SMA, tingkatan terakhir pendidikan menengah yang harus ditempuh siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi dan ditempuh dengan kurun waktu selama 3 tahun. Kemandirian di SMP ini bisa diajarkan dengan melatih rasa percaya diri, memotivasi belajar mandiri, dan mengajarkan budaya malu. Kemudian ekstrakurikuler sesuai minat dan hobi, kerajinan tangan yang bebas, kemudian eksplorasi tempat lain, dan membuat mind mapping atau yang biasa disebut dengan peta konsep. Sikap selanjutnya adalah tanggung jawab, berani menanggung resiko. Bisa diajarkan dengan mematuhi tata tertib sekolah, kemudian menjaga nama baik sekolah, dan jika melakukan kesalahan, mengakui perbuatan dan siap menebus, menjalani sanksi atau memperbaikinya, dan meminta maaf kepada pihak yang terkait. Kemudian sikap kejujuran bisa diajarkan dengan memberi keteladanan yang baik, kemudian menerapkan budaya malu mencontek, dan melatih kepercayaan dengan giat belajar. Sikap selanjutnya adalah sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan di SMP dan SMA ini bisa diajarkan dengan memberikan tanggung jawab pada siswa, kemudian belajar kelompok yang salah satunya menjadi pemimpin, kemudian menanamkan sikap disiplin karena pemimpin sejatinya harus bisa memberi contoh. Sikap selanjutnya adalah berorientasi pada tindakan. Guru ini harus bisa menjadi panutan bagi siswa. Kemudian bisa juga dengan menceritakan keteladanan tokoh dan membuat kebiasaan menolong menjadi sebuah sikap yang menyenangkan. Yang terakhir adalah kerja keras. Ini bisa diajarkan dengan mengajarkan dengan membuat target atau cita-cita dan menegakkannya. Maksudnya kita harus selalu berada di arah yang menuju cita-cita tersebut. Kemudian bisa lagi dengan cara menceritakan keteladanan dan mengajarkan kebiasaan dan menyelesaikan tugas sampai dengan tuntas. Selanjutnya, aplikasi entrepreneurship dalam pondok pesantren dan lembaga pelatihan. Sebelumnya, pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Pondok pesantren ini mempunyai asrama yang digunakan untuk menginap santri. Latihan lembaga yang digunakan oleh siapapun, ini tidak terkhusus dengan siswa ataupun santri, yang dimana di situ
biasanya diberikan praktik-praktik pelatihan dasar. Entrepreneurship, kemandirian dalam pondok pesantren dan lembaga pelatihan ini bisa disalurkan dengan slogan dan hafalan, mengelola pemasukan dan pengeluaran, dan biasanya kemandirian sendiri ini berkaitan dengan waktu, yakni mengelola waktu. Sikap selanjutnya adalah sikap kreatif. Dalam pondok pesantren ini biasa diajarkan dengan hitobah atau berceramah, musyawarah atau silang pendapat, berdiskusi, kemudian membuat kaligrafi, rebana, mengisi mading pesantren, dan terakhir membuat acara. Ini akan melatih kreativitas santri. Kemudian sikap tanggung jawab, berani menanggung resiko. Dalam pondok pesantren ini biasa diajarkan dengan cara menghafal. Ini dengan hafalan ini kita akan mempunyai tanggung jawab untuk distorkan, kemudian menjaga nama baik pesantren dan mengakui perbuatan dan siap menebus, menjalani sanksi dan meminta maaf kepada pihak yang terkait. Sikap selanjutnya adalah sikap kejujuran. Ini bisa diajarkan dengan menceritakan keteladanan tokoh orang yang berilmu. Kemudian diajarkan dengan adanya kantin jujur dan melatih kepercayaan dengan belajar dan hafalan. Jadi sikap jujur ini akan kita ketahui dengan cara belajar. Dengan adanya belajar kita akan mengetahui jujur dan hikmah manfaat dari sikap jujur. Sikap selanjutnya adalah sikap kepemimpinan. Biasa diajarkan dengan adanya seseorang yang ditunjuk menjadi ketua kamar. Ini akan berpengaruh ke depannya dalam kita memimpin. Kemudian menjadi tutor dalam belajar dan menjadi ketua komplek atau ketua pondok. Sikap selanjutnya berorientasi pada tindakan. Biasa diajarkan dengan menggunakan budaya ro'an atau hikmah kalau di pondok. Kemudian piket kamar dan piket komplek. Yang terakhir adalah sikap kerja keras. Biasa diajarkan dengan membuat target hafalan. Selain itu bisa juga dengan membuat atau mengajarkan kebiasaan menyelesaikan tugas sampai akhir dan mencari atau menyikap hukum dalam musyawarah. Ini kita akan bekerja keras dengan hal seperti itu. Biasanya seorang santri itu diajarkan kerja keras dalam menentukan atau mencari hukum dari suatu yang baru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.